Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arif Rahman. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memperbanyak form dari absen siswa. Pertama, kita buat dulu folder. Foldernya di sini saya beri nama absensi. Misalkan PTS, penilaian tengah semester. Oke. Kemudian kita tunggu dan di sini sudah ada. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita klik 2 kali, muncul daerah kosong ini. Kita klik kanan, kita buka Google Formulir. Nah, ini adalah formulir baru. Karena baru belum ada judul, maka di sini kita buat judulnya dulu. Misalkan absensi PTS 11 atau kelas 10 dulu ya, kelas 10 aja ya, 10.1. Kemudian absen ini karena absennya online, saya tidak terlalu banyak membuat macam-macam, cukup tuliskan nomor absen dan nama siswa. Kenapa hanya nomor absen? Karena kita butuh nanti ketika setelah selesai anak-anak absen, kita ingin tahu anak nomor absen berapa yang tidak mengisi absen atau tidak absen. Berarti dia yang tidak mengikuti pembelajaran atau tidak mengikuti PTS pada saat itu, sehingga mudah mendeteksinya. Kemudian selanjutnya ini setelah judul kita buat, kita klik yang di kiri atas ini formulir tanpa judul, maka ini akan muncul nama formulirnya sama dengan apa yang kita tuliskan di sini. Oke, kita lanjut. Sekarang pertanyaannya adalah nomor absen. Jadi nomor absen ini nanti akan memudahkan kita untuk mengelola absen, siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Ini kita buat nomor absen ini anak-anak tanpa ngetik sendiri. Kenapa? Karena nanti kalau ngetik sendiri antara nomor 1 sampai 9 itu ada yang menuliskan 01, ada yang menuliskan 1, ada yang 02, ada yang 2. Nah, ini ketika kita urutkan itu nanti akan sedikit menyulitkan. Karena itu kita buat aja nomornya dan di sini kita tampilkan dengan drop down. Jadi lebih ringkas. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita tidak perlu menuliskan 1 sampai misalkan 50 atau 35 atau 36 atau 25 angka satu-satu. Kita masuk aja dulu ke dalam Excel ya. Excel. Kemudian kita buat di sini angka nomor 1 sampai nomor, misalkan di dalam kelas itu ada 36 anak, ya kita buat 36. Nah, lebih baik misalkan kita memberikan soal PTS pada satu kelas paralel yang terdiri dari 5 kelas misalkan, maka kita cari jumlah siswa yang paling banyak. Yang paling banyak dari 5 kelas itu misalkan 36. Kita buat aja 36. Udah, ini sudah terblok 36 juga. Kemudian klik kanan, kita copy. Nah, masuk kembali pada Google formulirnya. Klik option ini, kemudian klik kanan, kita pastikan. Ini sudah langsung masuk, banyak 36. Kemudian setelah nomor absen itu nama. Jadi yang kita butuhkan absen itu hanya nomor dan nama saja. Itu menunjukkan bahwa ketika dia absen bahwa dia ada. Tapi kalau tidak ada berarti dia tidak absen. Alasannya apa kita tidak tahu, karena memang absennya hanya untuk itu ya. Butuhnya bahwa hadir dan tidak hadir saja sebenarnya. Kalau hadir berarti ada menuliskan absennya dia. Kalau tidak hadir berarti tidak menuliskan absen. Sudah. Di sini saya nama siswa atau nama. Untuk nama ini juga saya pakai drop down saja. Nah, ini opsi 1. Di sini ada nama sebanyak 36 anak misalkan.
36 anak berarti kita nulis satu-satu. Oh tidak perlu. Nah, kita cari aja daftar absen yang kita sudah punya. Kalau IPA 1 ya kita ambil absen IPA 1, Excelnya kita blok dulu, kemudian di copy, bisa Ctrl C atau klik kanan, copy, masuk kembali ke Google Form. Di sini kita klik opsi, kemudian klik kanan, dipastikan. Oke, sudah masuk semuanya. 36 siswa. Oke ya. Jadi begitu. Cukup sederhana. Ini sudah jadi. Jadi kalau misalkan ini kita berikan ke anak-anak, tampilannya akan seperti ini. Kalau misalkan mau absen, dia harus klik absen dulu. Nah, ini pilih namanya tinggal milih, tidak perlu kita suruh dia mengetik. Nah, di sini tidak ada tanda merah, ini artinya bahwa anak tidak milih pun bisa kirim. Bagaimana supaya ini nanti kalau anak-anak ngirim itu sebelum dia melengkapi nomor absen dan nama, dia tidak bisa mengirimkan. Maka di sini ini ya, pada bagian formulirnya nomor absen kita klik, ini ada wajib. Jadi kalau dia tidak mengisi nomor absen, dia tidak bisa absen. Ini juga wajib namanya. Oke, sudah ya. Kemana untuk absen itu direkam? Yaitu pada bagian respon ini, klik respon. Nah, di sini ada yang tanda spreadsheet semacam Excel ya di Google. Kita klik, kita beri nama, terserah mau namanya apa, persis sama dengan formnya boleh. Nah, ini dihapus boleh, tidak dihapus juga boleh ya. Terserah mau namanya apa, misalkan namanya seperti ini. Oke, absensi. Kita klik buat, maka akan muncul tampilannya. Nah, di sini nanti ada timestamp, itu artinya waktu dia mengklik kirim itu, kemudian nomor absen, ada nama. Jadi ini aja yang kita perlukan. Kalau tidak muncul di sini berarti dia absen, sudah tidak hadir gitu. Kemudian bagaimana kalau misalkan dalam satu kelas paralel yang kita ajar itu ada 10 kelas, ada 5 kelas misalkan ya. Ada lebih dari satu lah. Maka kita tidak perlu membuat satu persatu lagi, cukup kita copy kalau dia punya. Kalau di sini kita salin istilahnya. Jadi klik kiri, kemudian klik kanan, muncul begini, buat salinan. Nah, ini salinannya. Nah, ini salinan. Terus namanya kita ubah. Namanya kita ubah menjadi 10.2 misalnya. 10.2. Mau ditulis 10 IPA boleh, 10.2 boleh. Oke. Sudah. Jadi ini semacam kita ngopi pada Office atau pada Windows dengan kita buat nama yang berbeda hasil kopiannya. Oke. Nah, kalau kita buka ini, klik kiri 2 kali, dibuka, hasilnya begini. Nah, ini nama formnya, nama filenya. Kalau yang ini adalah judulnya yang di atas formulir itu. Karena tidak sama kita ubah, karena ini untuk IPA 2 atau untuk kelas 10.2 ya begini. Nah, 10.2. Oke, berarti nama ini sudah tidak cocok, kita ganti. Kita hapus saja lebih cepat ya. Oke, setelah itu nama kita buat lagi. Nama, kemudian kita ambil dari absen siswa. Nah, yang bentuknya Excel, kita copy pastikan ke form tadi. Ini diblok dulu. Nah, diblok dulu. Kemudian dipastikan di sini. Oke. Karena ini jawaban singkat, kita ubah dulu ya. Jadi drop down, kemudian klik opsi, klik kanan, dipastikan.
G36 sesuai dengan jumlah angka untuk nomor absen. Oke, selesai untuk formnya, kita buat responnya. Klik respon, kita buat namanya responnya menjadi ini. Oke, sudah ya. Jadi nanti kita akan mempunyai dua absensi yang berbeda dengan dua respon. Nih, absensi BTS 10.1, absensi BTS 10.2. Nah, sekarang kalau kita cek aja, sekarang yang 10.1 kita cek apakah benar masuk ke respon atau spreadsheet yang sudah kita buat. Kita masuk di sini, misalkan anak yang pertama masuk, katakan begini, pilih absen. Nah, anak nomor 4 masuk dulu ya. Nomor absen 4, tidak masalah ya, tidak masalah. Nah, ini masuk pada 10.1. Kita cek di 10.1 apa sudah masuk? Masuk. Ahmad Widi Fauzi. Nah, bagaimana kalau yang 10 IPA 2? 10 IPA 2 di sini belum ada yang kirim, belum ada yang absen. Kita coba absen, misalkan anak nomor 2 lah ya, nomor 2 absen, namanya Aldino, kirim. Kita cek apakah benar ini masuk pada spreadsheet. Nah, sudah benar kan ya, artinya bahwa cloningan kita atau absen dari 10.2 yang kita buat dari absen 10.1 itu berhasil. Kemudian Bapak Ibu, cara memperbanyak absen. Kalau ada 10 ya 10 kali langkah seperti itu. Saya kira itu satu. Kalau sudah kita persiapkan dulu Excel dari nama siswa, saya kira tidak sampai 10 menit sudah 10 kelas gitu. Jadi ya. Oke, kemudian bagaimana cara mengirimkan ke anak-anak? Ini untuk 10.1. Caranya kirim, kemudian klik yang tanda link ini. Nah, di sini ada link yang panjang ini, kita copy, kita salin. Kalau tidak mau terlalu panjang ya kita perpendek. Ini yang pendek, ini yang kita salin, sudah terblok di sini. Kita salin. Nah, inilah yang nanti kita kirimkan ke anak-anak, bisa melalui WA atau Google Classroom. Atau kalau misalkan kita buka menggunakan link itu, gitu Bapak Ibu ya. Saya kira itu untuk memperbanyak Google Form sebagai absen dengan jumlah kelas yang cukup banyak atau lebih dari 1 dengan cara cepat, efektif, dan tidak membutuhkan waktu yang lama tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.